Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah senantiasa yang Maha Kuasa kita panjatkan kehadirat Allah, di mana atas limpahan rahmah dan maunahnya sampai saat yang berbahagia ini, tepatnya di malam 22 Ramadan, kita masih berada di dalam keadaan sehat walafiat. Dengan itu kita telah masih dapat kita melaksanakan ibadah di dalam bulan yang mulia ini, dan juga dapat kita melaksanakan berbagai aktivitas kita lainnya. Salat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, ketika berada di dalam bulan suci Ramadan, setiap orang yang beriman telah memasang sebuah target besar, di mana mereka bertekad akan meraih gelar atau predikat muttaqin yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengharapkan setiap hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya melalui ibadah puasa terutama sekali, dan juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Kita perhatikan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, yakni umat-umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, dengan ibadah puasa itu mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang. Ayat Allah ini bahwa Allah mengharapkan hamba-hambanya yang beriman dengan ibadah puasa menjadi yang bertakwa kepadanya. Karena untuk orang yang bertakwa sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan janji-janji indah, di mana Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa akan busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, ketenangan, kesenangan dan kegembiraan ketika mereka hidup di dunia dan sampai mereka di akhirat. Mereka akan diberikan sebuah berita ataupun kabar gembira. Mereka itu akan dibalasi oleh Allah dengan husnul khatimah pertama sekali. Kegembiraan yang besar yang Allah berikan adalah husnul khatimah. Ketika kita berangkat meninggalkan dunia yang fana ini,
di dalam keadaan gembira. Kegembiraan yang tiada tara, tiada bandingannya. Setelah lebih dahulu mereka merasakan rasa takut dan rasa khawatir yang sangat besar. Tapi ketika malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kabar gembira dan menenangkan, sehingga akan menghilangkan rasa takut dan rasa kekhawatiran yang luar biasa dari hambanya yang bertakwa itu, maka wajah hamba yang bertakwa itu akan terlihat begitu bersinar berseri karena kabar gembira yang indah dan besar dibawa oleh malaikat Allah. Jadi malaikat-malaikat itu diturunkan oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, di mana mereka akan dihadiri oleh malaikat. Ketika mereka akan menghadapi sakaratul maut, didatangi oleh malaikat. Allah menurunkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah menurunkan malaikat kepada mereka. Mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah yang bertakwa dan beriman, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah sekali-kali sedikit pun jangan ada rasa takut dan khawatir dan rasa sedih dengan akan menghadapi kematian itu. Jangan takut dengan kematian, jangan takut dengan akibat sesudah mati, jangan takut dengan penggiringan di mahsyar, jangan takut dengan hisab, dengan takut dengan mizan, dan jangan takut dengan siratal mustaqim. Jangan takut. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi bergembiralah wahai hamba Allah yang bertakwa, bergembiralah wahai hamba Allah yang beriman, dengan surga yang sebentar lagi kamu akan tempati, di mana surga itu telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan memang surga itu diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jelas sekali. Bersegeralah mendapatkan ampunan dari Allah, bertaubat, mendapatkan ampunan dari Allah, memperbanyakkan kebajikan-kebajikan untuk mendapatkan penghapusan bagi kesalahan-kesalahan kita. Dan bersegeralah mendapatkan surga, mempersiapkan diri dengan sebanyak-banyak untuk mendapatkan surga yang luasnya diciptakan Allah seluas langit dan bumi, selebar langit dan bumi. Ya, bahkan lebih luas dari itu lagi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu diciptakan Allah untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Hanya disediakan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Surga itu adalah hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu wahai orang-orang yang bertakwa dengan surga yang sebentar lagi kamu akan tempati, di mana surga itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu sebagai seorang hamba yang bertakwa dan beriman kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Ini sangat jelas sekali. Mereka mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jangan takut dengan sakaratul maut, kami ada di samping kalian. Membuat kalian itu akan riang, akan gembira, dan sakaratul maut itu akan ringan. Keringanan sakaratul maut bagi orang-orang yang bertakwa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalian meninggal, setelah kalian menutup hidup kamu di dunia ini, kamu masuk ke alam barzakh, kami yang akan menemani kalian. Apanya yang harus kalian takuti? Ketika kalian dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil ba'ats besoknya, kami akan menemani kalian. Apanya yang harus kalian takuti? Ketika kalian digiring di alam mahsyar, kami yang akan mendampingi. Apa yang harus kamu takuti dan khawatirkan? Ketika kalian nanti dihisab, kami bersama kalian. Ketika kalian di mizan, kami bersama kalian. Ketika kalian meniti melewati jembatan Siratal Mustaqim itu, kami yang akan mendampingi kalian. Apanya yang harus kalian takuti? Kalau malaikat sudah yang mendampingi, tidak ada sebuah kekhawatiran lagi bahwa kita akan tentang keselamatan kita.
di mana malaikat yang mendampingi. Inilah keistimewaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diantar oleh malaikat dari alam dunia sakaratul maut sampai ke alam surga. Dan mereka mengatakan, lakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dunia ini hanya sebentar saja yang kamu miliki. Kamu punya banyak harta, sebentar saja kamu miliki harta itu. Kamu di sini punya banyak tetangga, banyak saudara, banyak teman handai dan taulan, sebentar saja. Di dalam surga itu apa yang kamu inginkan semua itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di sana semua dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Apanya yang kamu sedihkan? Kerabat diberikan kerabat yang terbaik, saudara diberikan saudara yang terbaik, istri diberikan istri yang terbaik, teman diberikan terbaik, tempat tinggal diberikan terbaik. Segala macam yang akan dinikmati dan diinginkan oleh setiap diri akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tad'un. Dan di sana itu apa yang dijanjikan, apa yang kamu minta itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah permintaan pun yang tertolak dan tertunda. Semua akan diberikan Allah. Adalah lahumul busra fil hayatid dunya wal fil akhirah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa akan kemudahan di dalam hidup di dunia. Allah menjadikan kemuliaan, Allah akan menjadikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan manusia di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kata Allah. Ini janji Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Tidak ada urusan yang dihadapi oleh manusia itu yang payah dan sukar serta sulit, tidak ada. Allah mudahkan semuanya. Imani dan yakinlah bahwa sesungguhnya kemudahan-kemudahan itu akan datang. Selalu akan datang, selalu akan hadir pada orang-orang yang bertakwa. Allah janjikan itu. Dan juga Allah memberikan ketika manusia di dalam keadaan kesempitan, Allah berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Janji Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terjepit, ketika dia dalam keadaan sempit, Allah buka jalan lebar untuk keluar dengan melenggang tanpa ada beban. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji selanjutnya, Allah akan menjamin rezekinya tanpa diduga, rezekinya mudah, halal, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya mudah tanpa diduga, rezeki itu datang, diberikan oleh Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Di dunia begitu. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala membalasi dengan tempat yang penuh dengan keistimewaan. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ini kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Pembalasan sesungguhnya di akhirnya nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Pertama sekali ampunan, dibersihkan oleh Allah dari segala kesalahan dan dosa, bersih, dibersihkan, mesti dibersihkan dulu. Kemudian sesudah bersih, baru Allah Subhanahu wa taala membalasi dengan jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, dari kotorannya, dari segala macam noda yang ada pada dirinya yang membuat ia terhalang bisa masuk surga, bersih sebersih-bersihnya, baru Allah memberikan balasan jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini pembalasan, ini yang terakhir.
Inilah puncaknya. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang beriman kepada Allah ketika mereka berada di dalam bulan suci Ramadan, mereka bertekad akan meraih predikat mulia dan tinggi ini, yakni muttaqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menargetkan begini, mengharapkan seperti ini, di mana hamba-hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Surga sudah diciptakan untuk orang yang bertakwa. Surga begitu luas diciptakan oleh Allah untuk hamba-hamba yang bertakwa. Maka Allah mengharapkan takwa kepada hamba-hambanya yang beriman. Sampai 259 kali Allah menyebutkan takwa di dalam Al-Quran. Begitu besar harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah memberikan sebuah ibadah sekaligus dengan rukun Islam yang betul-betul ibadah yang sangat berpotensi menjadikan manusia itu bertakwa, yakni dengan beribadah puasa. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah janji Allah sebahagian kecil yang kita sampaikan, dan itulah pembalasan Allah sebagian kecil yang kita bicarakan. Lalu siapa itu mereka yang bertakwa? Kalau kita ingin meraih ini, jadilah diri kita sebagai seorang yang bertakwa. Orang yang bertakwa man amana billah. Mereka yang bertakwa itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Mereka yang bertakwa itu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala apa yang diperintahkan Allah, berhenti meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada hari akhir, lalu mereka mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir. Mereka beriman, percaya kepada adanya malaikat, lalu mereka lebih berhati-hati dalam hidup karena mereka selalu didampingi dan dihadiri oleh malaikat yang menulis segala apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh kita. Mereka beriman kepada Alkitab, mereka pelajari, mereka dalami dan mereka pahami serta mereka amalkan kitab itu, Al-Quran. Dan mereka beriman kepada Nabi. Terus siapa lagi? Apalagi kriterianya sebagai seorang mukmin adalah mereka yang yunfiquna, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai kondisi, Tidak mesti di dalam keadaan kaya, tidak mesti di dalam keadaan mewah, tapi dalam keadaan miskin pun, yaitu berinfak pada jalan Allah. Wal kaziminal ghaid, dan mereka yang selalu bisa mengendalikan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu memberikan maaf kepada siapapun. Inilah dia sebahagian kecil daripada sifat dan kriterianya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, itulah yang kita latih sekarang. Dalam sisa waktu kita hanya berapa hari lagi, latihlah dengan sebaik-baiknya. Melatih diri menjadi sebagai seorang mukmin yang baik, melatih diri sebagai seorang yang suka berderma, melatih diri sebagai seorang yang bisa memberi maaf, bisa menahan amarahnya, dan bisa melatihkan diri daripada untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihlah dalam beberapa hari ini dengan latihan yang maksimal, sehingga kita akan mendapat dan meraihkan hasil yang maksimal, yakni sampainya kita kepada muttaqin yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita raihnya predikat muttaqin ini, kita akan dipenuhi janji-janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dibalasi, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang terlebih dahulu kita diampuni oleh Allah, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bermanfaat hendaknya penyampaian singkat ini kepada kita semua, sehingga kita termotivasi lebih giat lagi mempergunakan waktu dengan lebih cermat lagi. Yang waktu yang tersisa hanya beberapa hari lagi, dengan kita isi amalan-amalan kita dengan sedikit tidak terbuang percuma waktu yang kita miliki, sehingga nanti hasilnya pun akan maksimal sampainya kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf atas segala kesilapan, kekurangan, kekeliruan dalam penyampaian. Mohon diperbanyak maaf dan juga diperbaiki. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi